Hai semua, aku Anindita Alkaradia, siswa kelas 11 jurusan Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi atau 11 TJKT 2. Pada video kali ini aku akan menjelaskan mengenai materi login to Linux. Selamat menonton. Oke, jadi kita sudah sampai ke video ke-7 yaitu login to Linux, dimana di video ini akan terdapat subbab, yaitu ada 5 subbab. Yang pertama yaitu saya akan membahas tentang power off versus save, kemudian export import virtual machine, login to Debian, serta fixing Debian resolution. Yang pertama adalah power off versus save. Sini kita akan langsung saja membuka VirtualBox kita, yaitu Oracle VirtualBox. Ini kita pilih yang Ubuntu saja, kita mulai. Kemudian di sini yang akan kita bahas yaitu power off versus save, dimana itu adalah ketika kita akan mematikan OS kita, yaitu dengan ini pasti akan terdapat 3 opsi, yaitu simpan, kirim sinyal, kemudian matikan mesin. Dimana jika menggunakan bahasa Inggris, di sini akan tertulis save dan di sini akan tertulis power off. Apa sih bedanya dari antara 3 opsi ini? Nah, untuk simpan itu jika ingin ibaratnya kayak di laptop itu mode sleep. Jadi saat kita mengklik dengan simpan lalu oke. Nah, kemudian saat kita memulainya lagi, itu tidak terjadi booting. Jadi, VirtualBox akan tetap seperti keadaan saat kita save-nya tadi ya. Jadi seperti ini, misal ini saya login ya. Ini misalkan saya memasukkan perintah ls, kemudian saya akan save virtual mesin ini. Kita oke. Nah, di sini kita mulai lagi. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ini perintah yang tadi saya masukkan, perintah ls itu masih ada karena tadi dimatikan dalam keadaan save atau ibaratnya seperti mode sleep. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menggunakan yang versi matikan mesin atau power off? Maka mesin kita, virtual mesin kita akan tertutup seperti shutdown. Kita matikan. Kemudian saat kita mulai kembali, itu akan terjadi proses booting. Nah, bisa dilihat ini terjadi proses booting kembali karena tadi dimatikan dalam keadaan power off atau shutdown. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu ekspor dan impor. Ini kita power off aja lagi. Sebenarnya saya sudah pernah menjelaskan di video yang lain bahwa ekspor dan impor itu ketika kita mengunggah server kita ke dalam file. Nah, kemudian impor itu ketika kita memasukkan file dari hasil impor tadi ke dalam VirtualBox kita. Jadi akan masuk. Jadi kita tidak perlu mendownload ulang. Coba kita akan mencobanya lagi. Kita akan mengulang kembali pembahasan yang sudah kita lakukan pada saat itu. Nah, buat yang lupa cara untuk ekspor, yaitu bisa dengan klik kanan, kemudian karena di sini tidak bisa klik ekspor ke OSI, maka kita akan menggunakan cara lain, yaitu dengan klik berkas, kemudian klik ekspor appliance atau shortcutnya CTRL+E. Kita klik. Karena kita mau ekspor yang Ubuntu, jadi kita ekspor yang Ubuntu ini yang diklik. Kemudian selesai.
Nah, untuk proses ekspor itu membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Di ini ditunggu sampai 100%. Nah, di sini saya sudah berhasil mengekspor ya, teman-teman. Jadi ini filenya sudah ada di dalam file explorer saya. Nah, bagaimana kalau kita akan mengimport dari sini ke VirtualBox kita, kemudian import appliance. Sini kita bisa cari file yang tadi sudah kita download di sini, sudah kita ekspor. Di sini kita pakai file yang ini aja, clone Ubuntu server. Kita buka di sini, kemudian pilih selesai. Nah, di sini kita akan mengimport si yang tadi sudah kita ekspor. Nah, di sini kita sudah berhasil mengimport file yang tadi ya. Kemudian kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu login ke Debian. Kita bisa klik dulu Debian-nya, kita mulai. Nah, ini kita sedang login ke Debian kita tunggu sebentar ya, sampai proses bootingnya selesai. Nah, jadi seperti ini tampilan awal dari Debian. Sini terdapat nama username kita. Untuk login kita bisa klik saja nama username kita, kemudian kita memasukkan sandi. Nah, saat proses pembuatan server Debian, kita kan disuruh untuk membuat 2 password. Nah, password yang dimasukkan ke sini adalah password untuk username. Karena saya kedua password dibuat sama, karena untuk mempermudah, karena saya masih belajar, jadi kita passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, kemudian enter. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk ke desktop dari Debian. Kita melakukan sedikit setelan ya, agar ini lewati saja dulu dan mulai memakai. Nah, di sini kita sudah bisa memakai server Debian-nya ya, teman-teman. Nah, bagaimana jika kita ingin mencari aplikasi di dalam desktop Debian kita? Jadi kita bisa klik di sini untuk mencari aplikasi. Ini saya akan cari aplikasi terminal. Nah, aplikasi terminal ini nanti akan digunakan untuk pembahasan video-video selanjutnya. Untuk belajar kita klik saja. Nah, ini merupakan terminal atau seperti command prompt ya. Kemudian untuk pembahasan yang selanjutnya, yaitu kita lihat fixing Debian resolution, dimana kan ini kan kalian merasa nggak sih kalau misalnya ini tuh agak repot, karena kita kalau mau lihat full screen-nya harus ngarahin kursor ke atas bawah kayak gini. Nah, gimana caranya biar full screen, biar seperti tampilan desktop di laptop? Kita bisa masuk ke ini, tilik, atau kalau pakai bahasa Inggris di sini tulisannya view. Kita masuk ke sini, terus mode layar penuh atau ininya host F. Kemudian di sini akan ada warning. Kalian bisa pilih jangan tampilkan pesan ini lagi kalau kalian nggak mau lihat warning kayak gini lagi, tapi saya tetap nggak usah dicentang. Kemudian pilih beralih. Nah, di sini kita sudah menggunakan full screen, dimana ini sudah full ya stopnya. Bagaimana untuk keluar dari full screen ini? Caranya kalian bisa ke aktivitas, kemudian kalian arahkan kursornya ke bawah seperti ini.
nanti akan muncul tulisan-tulisan seperti ini. Nah, untuk keluar dari mode full screen ini, kita bisa klik ini icon yang tengah yang gambarnya kotak. Kalian klik aja, kemudian kita sudah keluar dari full screen. Nah, di sini kita juga bisa memindah-mindahkan ini seperti di laptop. Kita bisa close juga. Nah, untuk pembahasan kali ini cukup sekian. Terima kasih sudah menonton.